Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak yang hebat sudah siap untuk belajar. Semoga kalian selalu semangat dalam melakukan pembelajaran meskipun belajarnya di rumah. Tetapi semangatnya harus lebih hebat dan tetap semangat. Karena kalian belajar bersama orang tua di rumah, jangan lupa untuk ucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda yang telah menemani kalian belajar. Karena sekarang masih dalam COVID-19, maka kita harus selalu menjaga kesehatan. Kita harus banyak makan makanan yang bergizi dan sehat, dan selalu memperhatikan protokol kesehatan. Dengan jangan lupa untuk melaksanakan 5M, yaitu selalu menggunakan masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Pesan siapa? Supaya kita bersama-sama berusaha memutuskan rantai COVID-19. Anak-anak, kita akan mulai pembelajaran di tema 2, yaitu tentang selalu hemat energi. Hari ini kita mulai dengan subtema yang pertama dan pembelajaran 1 dan 3. Dengan tujuan pembelajaran. Sebelum pembelajaran Ibu dimulai, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar dan kalian tetap sehat-sehat. Semoga pembelajaran hari ini bisa dimengerti dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ayo anak-anak, kita belajar ke pembahasan sumber energi. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Wah, pasti kalian sudah tahu. Yang Allah ciptakan yang pertama sumber energi yang tidak akan habis-habisnya adalah, apakah kalian tahu tentang sumber energi matahari? Yuk kita perhatikan. Matahari memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi yang besar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya yang ada di dunia ini. Cobalah perhatikan gambar berikut. Ketika adanya matahari, maka memiliki banyak manfaat bagi kehidupan kita. Terlihat adanya bayi dan ayah serta ibu sedang berjemur di halaman. Ini ada di buku, kalian pasti tahu pernah membacanya. Karena anak-anak, matahari itu memberikan manfaat bagi tubuh kita sebagai vitamin. Vitamin apa? Coba yang tahu. Jelasnya vitamin D. Ya, betul, hebat. Selain itu juga, matahari bisa membantu kita untuk mengeringkan pakaian. Apakah kalian ingin membuktikan bahwa matahari itu sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup? Ayo kita lakukan percobaan berikut ini. Pertama, kita basahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, dan 1 lembar kertas. Jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat panas, sedangkan sisanya kita letakkan di tempat yang teduh. Amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada perubahan tersebut. Setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit, kalian tuliskan hasilnya dalam tabel berikut. Setelah kamu melakukan pengamatan, coba apakah ada perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan diletakkan di tempat yang
berdasarkan tabel pengamatan hasil percobaan, tuliskan paling sedikit 4 kesimpulan mengenai pengaruh panas matahari pada percobaan. Nah, kita perhatikan, memahami kembali mengenai sumber daya alam. Coba kalian simak teks berikutnya. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang dimaksud ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan dan memengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Nah, setelah kalian menyimak teks tadi, sekarang cobalah kalian jawab pertanyaan berikut. Nah, sekarang cobalah lihat gambar berikut. Ada Siti yang memegang kincir angin. Tahu kamu energi apa yang digunakan saat bermain kincir angin? Mari kita simak video berikut. Anak-anak, kita akan membuat kincir angin. Ya, kincir angin tetapi dari kertas dan plastik. Nah, dari kertas kita menyiapkan alat dan bahan seperti lidi, sumpit kayu, kawat, paku ya, terus gunting, lem, kertas berbentuk persegi, jarum, dan lain sebagainya. Caranya anak-anak siapkan kertasnya. Kemudian buat lingkaran kecil di tengah-tengah kertas. Setelah itu gunting dari arah pojok atau dari arah diagonal menuju ke tengah sampai batas lingkaran itu. Kemudian tarik potongan kertas itu menuju ke tengah. Setelah itu anak-anak tancapkan misalnya paku atau gabus pada batang atau lidi pada kawat. Kemudian rekatkan sehingga bisa menempel pada pemegangnya ataupun bisa kawat atau lidi atau batang kayu. Kemudian anak-anak mencoba di luar saat ada angin yang berhembus kencang sehingga bisa berputar. Sedangkan untuk kincir angin dari plastik, anak-anak kamu menyiapkan dulu botol plastik bekas, kemudian tutup botolnya, lidi, sumpit, kawat ataupun kayu ataupun lem, gunting, dan lain sebagainya. Caranya anak-anak siapkan botol bekasnya, kemudian gunting pada tengah-tengah ataupun jarak yang anak-anak mau membuat baling-balingnya. Kemudian gunting menjadi 4 sayatan yang sama. Kemudian tarik sayatan atau potongan botol plastik itu ke arah luar. Kemudian setelah itu lubangi tutup botolnya dengan paku, kemudian masukkan kawat ataupun batang kayu, kemudian rekatkan dengan gabus ataupun kertas ataupun lem. Kincir siap digunakan. Tahu nggak anak-anak persamaan kedua kincir itu? Kedua kincir itu bergerak jika ada angin yang menghembus atau mengenai
baling-baling kincir tersebut. Perbedaannya anak-anak, kedua kincir itu berbeda bahan pembuatannya, yang satu dari kertas, yang satu dari plastik. Tentunya yang dari plastik akan mudah cepat berputar, ya karena bahannya yang elastis dan juga kaku. Nah, sumber energi kincir angin anak-anak tentunya dari angin atau udara yang bergerak mengenai kincir angin tersebut, itu sumbernya. Ada banyak sekali manfaat energi angin. Yang pertama, bisa sebagai sumber energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga angin. Ya, contohnya di negeri Belanda banyak sekali menggunakan kincir angin yang dapat menyalakan generator listrik. Yang kedua, bisa membantu penyaluran air dalam irigasi anak-anak. Kincir angin yang dibuat dapat membantu mengalirkan aliran air dari saluran irigasi menuju ke saluran lainnya. Selain itu juga bisa membantu nelayan dalam mencari ikan, karena jika masih menggunakan perahu yang tradisional maka menggunakan hembusan angin itu untuk mencari ikan di laut, dan juga bisa mengeringkan hasil panen. Nah, anak-anak, kita jadi sudah tahu bahwa energi angin membantu kita untuk bisa menerbangkan kincir angin, memiliki banyak manfaatnya, dan banyak sekali manfaat-manfaat lain yang diperoleh dari energi angin. Setelah kalian menyimak video tadi, cobalah kalian perhatikan berikut ini. Anak-anak sekalian, pembelajaran hari ini kiranya Ibu cukup selesai sampai di sini. Apabila ada ingin kalian tanyakan, coba tanyakan di grup yang sudah Ibu sampaikan, boleh WhatsApp, atau coba menyimpulkan pembelajaran apa yang telah dilakukan pada pembelajaran atau pada WhatsApp atau pada video yang Ibu tanyakan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari, dan terima kasih telah menyimak pembelajaran video hari ini. Ibu akhiri, tetap semangat, tetap rajin, dan tetap beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian tetap sehat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.